Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada sore atau petang hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, petang ini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dari dua kitab. Yang pertama dari kitab Sahih Bukhari, yang kedua dari kitab Sahih Muslim. Yang dari kitab Sahih Bukhari saya temukan di dalam bab Al-Fadhail, amalan-amalan utama. Dan di dalam kitab Sahih Muslim itu di dalam kitab Fadhailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Hadis ini menceritakan tentang interaksi antar sahabat yang diwakili oleh Anas bin Malik dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali atau juga dibaca Al-Bajili. Dua orang itu beda usia. Anas bin Malik itu masih muda, Jarir bin Abdullah itu sudah dewasa dan usianya agak terpaut jauh. Tetapi yang bisa kita pelajari dari hadis ini sebagai pelajaran bagi kita, ternyata Jarir bin Abdullah itu mau melayani Anas bin Malik karena memang semangatnya adalah semangat untuk memberi. Jadi dia punya semangat untuk melayani, tidak minta dilayani. Dan ini adalah budaya yang dikembangkan oleh para sahabat, di mana mereka itu punya keinginan untuk saling memberi, saling melayani, sehingga masing-masing orang itu tidak saling membebani. Dan ini pelajaran bagi kita. Bagaimana kita jangan sampai menjadi beban bagi orang lain, bahkan pada satu saat kita bisa meringankan beban orang lain, bahkan membantu orang lain agar orang lain itu benar-benar menjadi ringan karena bantuan yang kita berikan kepada mereka dengan apapun yang bisa kita berikan. Nah, saya baca hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, kharajtu ma'a Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Satu saat saya pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi kira-kira pernah satu saat dia pergi bersama-sama dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepadanya. Fi safarin, di dalam satu perjalanan. Jadi bepergian bersama-sama. Fakana yahdumuni. Ini yang dikatakan oleh Anas, ternyata beliau itu betul-betul selalu melayaniku. Khadama yahdumu itu melayani. Dikatakan yahdumu itu memakai fi'il mudhari, dan salah satu makna fi'il mudhari faedahnya itu adalah memberikan pengertian istimrar. Tufidu lil istimrar, itu menghendaki atau mengisyaratkan sesuatu yang terus-menerus dikerjakan. Sehingga kata-kata fakana yadumuni itu dikatakan bahwa Jarir bin Abdullah Al-Bajali selama dalam perjalanan itu dengan setia melayani Anas bin Malik.
Fakultu lahu, padahal sudah betul-betul saya katakan kepadanya, la taf'al, kamu jangan melakukan seperti itu. Kalau dalam bahasa sederhana, nggak usah kamu melayani saya. Itu tidak penting dan tidak seharusnya begitu. Jadi teguran Anas bin Malik kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali itu, la taf'al, nggak usah kamu layani saya. Faqala, jawaban dari Jarir bin Abdullah itu adalah, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Sesungguhnya saya itu sudah melihat para sahabat Ansor itu selalu membantu Rasulullah SAW dalam hal apapun. Jadi dia tertarik bagaimana para sahabat dari kaum Ansor itu selalu bersedia membantu atau melayani Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hal apapun dilayani. Tentu saja dalam hal yang terkait dengan kebaikan. Alaitu ala nafsi. Alaitu itu kata lain dari aksamtu. Jadi kalau orang Arab bersumpah dengan aksamtu itu sumpah umum. Tapi kalau alaitu itu sumpah yang sifatnya halus dan menekankan bahwa dia benar-benar bersumpah. Ya, kalau anak-anak muda mengatakan sumprit. Sumprit itu betul-betul bersumpah. Aku benar-benar bersumpah. Ala nafsi, pada diriku. Saya sudah bersumpah pada diriku sendiri, an la ashaba ahadan minhum illa khadamtuh. Sumpahnya itu jelas itu. Saya benar-benar bersumpah pada diriku bahwa saya akan selalu setia melayani siapapun para sahabat Ansor yang pernah saya lihat seperti itu. Jadi siapapun sahabat Ansor itu akan saya layani. Dan ternyata tidak hanya sahabat Ansor yang pernah dilihat, tetapi juga Anas bin Malik yang betul-betul suka melayani Nabi dan selalu membantu Nabi tanpa batas. Itu oleh Jarir bin Abdullah dilayani sebagaimana keinginannya ketika dia bersumpah akan melayani sahabat-sahabat Rasulullah dari kaum Ansor. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga dikatakan hadis ini memang menjadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Yang pertama kita pahami dari pribadi Anas. Anas bin Malik itu anak yang dalam bahasa Jawa itu ngenger, melu, mengikuti Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Orang sering mengatakan dia pembantu Nabi, tetapi dia tidak pernah memusingkan dirinya sebagai pembantu, tetapi selalu ingin melayani Nabi dengan ikhlas. Dan Nabi juga tidak pernah melakukan Anas sebagai pembantunya. Dia diperlakukan seperti seorang anak kecil yang memang sejak muda ingin berkhidmat menjadi sahabat Nabi. Dikatakan sejak remaja. Bahkan ada yang meriwayatkan Anas itu sejak umur 10 atau 11 tahun sudah ngenger, sudah ngindil Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat di pesantren juga ada orang yang seperti itu. Kosilik dari SD sudah ngindil kiai itu. Dan betul-betul dia bisa mencontoh pribadi kiai, dan pada saatnya ketika menjadi kiai dia tidak hanya mendapatkan ilmunya kiai, tapi bisa meneladani pribadi kiai yang betul-betul diikuti. Jadi murid setia kiai itu di pesantren ada. Saya ingat cerita dari salah seorang teman saya itu. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan saya itu. Dia sejak SD itu mondok di pesantren Amanah di Ciamis. Dan akhirnya memang jadi kiai betul gitu. Di pesantren berprestasi. Kemudian ketika dikuliahkan oleh Pak Kiainya, namanya Kiai Irfan, di UIN sekarang, dulu IAIN
Sunan Gunung Jati di Bandung, berprestasi, akhirnya menjadi dosen dan sekarang menjadi guru besar di UIN Bandung. Namanya Jaih. Karena kiai itu melihat jeneng kok Jaih itu. Terus diberi nama tambahan Mubarok, Jaih Mubarok. Nah, sekarang menjadi staf ahli Mahkamah Agung dalam bidang pengembangan hukum Islam. Namanya Profesor Dr. Jaih Mubarok. Itu bisa jadi di bawah saya. Orang pinter dan tawadhu karena dia mewarisi pribadi Kiai Irfan yang selalu tawadhu. Meskipun dia orang pinter, tidak pernah sombong. Pernah kita coba untuk kita undang di Jogja 2 kali untuk bicara tentang pengembangan studi hadis dan pengembangan studi fikih muamalah. Luar biasa itu, datang tanpa minta dijemput dan tidak minta dilayani dan cenderung memberi sesuatu yang terbaik kata panitia. Pernah kita ajak diskusi di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Bagus sekali masukan-masukannya karena memang dia punya kepakaran dalam bidang ilmu hadis dan hukum Islam, utamanya dalam bidang hukum muamalah. Salah satu yang menjadi karya pentingnya itu adalah wakaf produktif. Dia punya hasil penelitian tentang wakaf produktif yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya dan menjadi disertasi dari para muridnya di IAIN Bandung. Jadi bagaimana wakaf itu tidak mandek menjadi sesuatu yang tidak berfungsi atau fungsinya tidak optimal sehingga nilai produktivitasnya rendah. Kembali pada hadis ini, Anas bin Malik itu adalah anak kecil yang ngenger sejak kecil pada Nabi Muhammad SAW. Dan dia itu dihormati oleh para sahabat yang lain bukan karena usianya yang tua, tapi karena akhlaknya yang luar biasa. Karena di samping dia itu mencerap ilmu dari Nabi, dia juga mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang sudah lebih tua, pada waktu itu lebih tua usianya, itu betul menghormati Anas bin Malik itu. Bahkan ketika dua orang itu melakukan perjalanan bersama, yang melayani bukan Anas kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, tetapi justru Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang lebih tua itu selalu melayani Anas seperti itu. Sehingga pekewa Anas itu sehingga mengatakan kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali dengan kata-kata la taf'al, jangan lakukan itu semua. Tetapi sikap rendah hati dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu kemudian membuat si Anas tercengang, karena pada saat diminta untuk tidak melakukan hal itu, dia justru menjawab, sesungguhnya saya itu pernah melihat para sahabat Ansor itu selalu melakukan tindakan yang terbaik untuk melayani dan membantu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun. Oleh karena itu saya betul-betul bersumpah pada diriku bahwa saya akan setia melayani seperti para sahabat Ansor melayani Rasulullah SAW, termasuk melayani orang-orang yang betul-betul mau melayani dan membantu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kebetulan yang ditemui itu Anas bin Malik, sehingga janjinya itu yang diucapkan, janji yang diucapkan itu betul-betul dilaksanakan, mencoba untuk melaksanakan janjinya dengan melayani Anas bin Malik yang lebih muda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran penting di dalam hadis ini yang ketika kita coba untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, semangat sahabat yang diwakili oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu perlu kita contoh. Dia tidak ingin dilayani meskipun dia itu lebih tua dan pantas dilayani. Semangatnya itu ingin melayani dan membantu. Jadi bagaimana kita ini punya semangat untuk tidak ngerepoti orang, tetapi betul-betul justru malah membantu orang supaya orang tidak repot. Jangan direcoki, jangan mengganggu, jangan minta terus dilayani, jangan minta diladeni. Dan ini juga tidak hanya berlaku pada persahabatan kita di luar rumah. Dari rumah juga bisa kita mulai. Bagaimana orang tua itu melayani kebutuhan anak secara empan papan proporsional.
Bagaimana suami istri itu saling melayani secara proporsional, empan papan. Itu penting, dan lakukan itu semua dengan kasih sayang. Jadi dalam bahasa akhlak itu ada sikap yang namanya tarohum, saling mengasihi. Nah sekarang kan sering terjadi konsep ta'zim, penghormatan itu membuat orang itu minta dihormati. Itu salah. Sebenarnya ta'zim itu seharusnya menjadi sikap proaktif untuk menghormati lebih dulu. Anak muda menghormati orang tua itu lazim. Tetapi penghormatan yang diberikan oleh anak muda pada orang tua itu mestinya dibalas oleh orang tua itu dengan menyayangi anak-anak muda yang menghormatinya. Dan ini harus berlaku di mana-mana. Saya kebetulan menjadi direktur asrama di MY. Saya mengatakan, jangan pernah yang senior itu merasa lebih hebat dan minta dihormati. Yang junior, yang muda, jangan pernah tidak mau menghormati yang senior. Sehingga sikap yang harus diambil itu adalah bagaimana orang itu proaktif. Yang muda proaktif menghormati orang tua dengan sikap ta'zim, yang tua memberikan kasih sayang kepada yang muda tanpa diminta. Dan itu kemudian dilakukan dengan sikap yang betul-betul kompetitif. Artinya Pak, ada keinginan untuk berlomba mendahulukan tindakan saling memberi, bukan saling meminta. Jangan tidak memberi kasih sayang sebelum dihormati, atau jangan tidak menghormati sebelum diberi kasih sayang. Nah, ada kata-kata dari anak muda, "Gah aku menghormati kae. Ora tresno marang aku." Nah, orang tuanya tidak dikatakan tresno marang anak, anaknya tidak menghormati, itu satu sikap yang salah. Atau sebaliknya karena orang tuanya merasa tidak dihormati oleh anaknya, tidak memberikan kasih sayang pada anaknya. Itu sikap yang salah. Suami istri juga begitu. Karena istrinya tidak menghormati suaminya, suaminya tidak mencintai dan tidak menyayangi istrinya. Istrinya yang merasa tidak dicintai dan disayangi, tidak menghormati suaminya. Nah, kalau sikap seperti itu yang diambil atau dipilih, malah rusak. Dahulukan sesuatu yang terbaik. Sebagai istri, lakukan tindakan yang membuat suami itu merasa diregani, diakui, dihormati, dimuliakan. Merasa begitu. Itu ada pencitraan yang bagus tanpa harus berpura-pura. Suami juga begitu. Jangan menunggu suami istrinya itu menghormati. Berikan kasih sayang yang tulus kepada istri, sehingga istri itu merasa diakui, merasa dihargai, merasa dihormati dan dimuliakan oleh suaminya. Dan itu yang harus ditunjukkan. Tapi kalau ditanyakan, Pak Musin punlah kali dereng saksi naun. Ini saya berkali-kali ketemu dengan teman-temannya Pak Yaya, dan Pak Yaya pernah dulan tempat saya itu. Saya banyak belajar dari Pak Yaya itu bersama Bu Yaya itu. Meskipun beliau lebih muda dari saya banyak belajar itu. Bagaimana membangun kebersamaan itu penting. Dan saya katakan pada istri saya itu, yuk nyuntuh Mas Yaya karo Bu Yaya itu, bagaimana beliau berdua membangun bersamaan, kebersamaan bersama suami istri, kebersamaan dengan anaknya, sehingga antara anak dan orang tua, antara suami dan istri itu seiring sejalan, sehingga apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami itu terasa nyaman, indah, menenteramkan. Dan itu yang akan membangun keluarga sakinah. Berteman juga begitu. Bagaimana antar teman itu mendahulukan sikap untuk memberi, membantu, melayani. Jangan nunggu dilayani. Di masjid juga begitu. Antar jamaah itu mestinya proaktif untuk saling memberi, saling melayani, saling membantu. Jangan nunggu dibantu, jangan nunggu dilayani, jangan nunggu dihormati, hormati orang. Sehingga sikap seperti itu yang akan menumbuhkan kasih sayang timbal balik tanpa diminta. Indah sekali. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Hadis ini memberikan pelajaran bagaimana Jarir bin Abdullah, orang tua yang mau bersikap rendah hati untuk melayani orang yang lebih muda yang namanya Anas bin Malik, yang menurut beliau layak untuk dilayani karena janjinya untuk melayani
orang yang betul-betul mau melayani Rasulullah SAW dengan ketulusan hati. Meskipun usianya itu lebih tua, bukan berarti dia itu tidak harus melayani anak yang lebih muda. Jangan karena gengsi, tua aku kok. Kuduane dia sing nglayani aku, tak bisa. Apalagi kalau sudah ngaji seperti ini, tumeh wong tua ora gelem laden, sing laden canom, sing tua lenggo duduk manis, nggak bisa begitu. Mestinya kita punya semangat. Siapa yang bisa? Ayo, mulailah. Ya, ini semangatnya fastabiqul khairat. Semangat fastabiqul khairat itu semangat untuk menjadi yang pertama dan utama. Jadilah yang pertama dan utama. Tidak usah menunggu satu sama lain. Nah, yang kedua, para sahabat Rasulullah itu memang membudayakan hal yang seperti ini bukan karena terpaksa. Budaya saling melayani antara satu dan yang lainnya itu betul-betul menjadi sesuatu yang dibiasakan. Sehingga antara sahabat itu menjadi seseorang yang betul-betul merasa tentram, menenteramkan satu sama lain. Jadi bagaimana persahabatan itu, dikatakan sohbah, persahabatan itu menjadikan para sahabat Rasulullah itu betul-betul merasa saling menenteramkan. Di zaman Rasulullah terjadi seperti itu. Nah, meskipun sejarah membuktikan bahwa sepeninggal Rasulullah ya karena persoalan-persoalan pribadi, karena persoalan-persoalan kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan politik, itu ada perseteruan yang mengakibatkan perpecahan di antara umat Islam itu bisa terjadi karena ukhuwah itu letak sebagai akibat dari ego yang didahulukan. Saya membaca buku terjemahan ini, terjemahannya orang Jepang itu. Judulnya Ikigai. Ini buku apa iki kok igai? Ikigai itu. Saya coba nelaah itu, ternyata itu semangat untuk membangun persahabatan dengan mendahulukan orang lain supaya orang lain itu merasa nyaman ketika bertemu dengan diri kita. Itu semangatnya dalam bahasa Islam disebut semangat ithar. Di dalam buku akhlak Islam ada buku yang berjudul Al-Ithar. Al-Ithar itu seperti ikigai. Jadi bagaimana kita itu mengendalikan ego agar ego kita itu tidak menjadikan diri kita itu punya semangat untuk dilayani. Yang baik itu adalah yang menyenangkan diri saya, yang menyenangkan orang lain tidak baik. Yang baik itu yang bisa menguntungkan diri saya, kalau menguntungkan orang lain tidak baik. Nah, kalau itu yang terjadi nanti dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan, dalam wilayah apapun, itu yang terjadi adalah keinginan untuk mengeruk, bukan keinginan untuk menambal. Kalau keinginannya itu mengeruk, yang lama-lama habis. Tapi kalau keinginan itu menambal, itu artinya kita mencoba untuk memberi sesuatu yang lebih bermakna sehingga kita bisa memaknai hidup itu dengan banyak memberi. Bukunya nggak tebal misalnya. Nah, ini anak saya itu saya minta membaca, ternyata anak saya yang baru kelas 2 mu'alimat itu terinspirasi dan kemudian dia mengatakan, nah untuk apa sekolah Pak? Kalau ternyata sekolah itu hanya menawarkan sesuatu yang membuat kita itu terpenjara. Sekolah itu jadi penjara bagi anak-anak karena apa? Sekolah tidak melayani anak untuk berkembang, tetapi anak dipaksa untuk berkembang menurut kemauan sekolah. Wah ini termakan ini. Ya ini Pak, ya anak saya yang kedua termakan dengan gagasan ikigai itu. Saya jelaskan agak susah itu. Saya melihat di sekolah saya mu'alimat itu orang dipaksa untuk melayani kebutuhan mu'alimat sehingga anak yang baik itu anak yang mau melayani aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi aturan sekolah itu bukan aturan yang dipakai untuk melayani anak sehingga anak itu berkembang. Sekolah kader mestinya tidak berorientasi untuk menjadikan anak itu bisa dibanggakan sehingga anak yang unggul itu direkrut, anak yang tidak unggul dibiarkan. Karena sekarang kan orientasinya prestasi, lomba. Jadi sekolah yang baik itu sekolah yang berprestasi dengan lomba-lomba. Sehingga kesian anak-anak yang kurang berpotensi itu menjadi anak yang terbengkelai karena tidak pernah dididik dan dibimbing selaras dengan perolehan dari anak-anak yang memang punya bakat dan bisa dikembangkan potensinya dengan baik secara cepat. Yang pintar bahasa Inggris direkrut, yang tidak pintar dibiarkan sehingga bodoh terus. Yang tidak pintar ngaji dibiarkan sehingga di dalam musabaqah tilawatil Quran nggak pernah ditampilkan.
Yang sudah dihafal 30 juz, wah diuri-uri, dipuji-puji. Yang belum hafal dibiarkan, ya orang hafal-hafal. Dan ini kritik saya nih, karena saya alumni Mu'alimin. Dan saya termasuk memberikan kritik tajam Mu'alimin. Ya, soal bullying, alhamdulillah direspon. Dan itu bagus. Saya pernah ketemu Kiai Gontor itu, saya pernah bertemu 2 kali. Kiai Hasan itu sampai ngomong, kalau ada bullying di Gontor yang membuli berhadapan dengan saya, dia yang keluar sekarang atau saya? Wah, itu Kiai Hasan. Tidak boleh ada bullying di pesantren Gontor, itu kata-kata dia. Kalau ada guru, ada ustadz menyakiti anak, baik secara fisik maupun secara mental, lapor saya. Mau keluar sekarang atau besok? Ini cerita, saya tak ngomongin, Pak. Meskipun tidak 100% bisa dilaksanakan, tapi itu menjadi komitmen. Saya di Mu'alimin dulu sekolah, Pak. Di Mu'alimin itu dulu yang namanya bullying itu menjadi budaya. Jadi kalau saya ditanya pernah dibully enggak, itu saya terlatih untuk dibully, tapi saya tidak akan membalas. Jadi dikampleng guru itu berapa kali saya karena salah, tapi saya tidak pernah mungkin membalas. Justru saya mengkritik pada guru-guru yang seperti itu. Tapi kritik saya ketika saya berikan waktu saya sekolah di Mu'alimin malah dimarahi. Begitu saya jadi alumni saya kritik, karena waktu saya lulus dari YAIN saya jadi guru Mu'alimin selama 5 tahun. Dan saya budayakan anak-anak itu untuk saya latih untuk tidak menjadi orang yang suka membuli. Dan ustadz-ustadz yang suka membuli dengan cara apapun, termasuk bullying dalam arti fisik, mental maupun dengan kata-kata. Nah, itu selalu saya sampaikan itu tidak bagus. Nah, kekerasan verbal itu kan sering kali terjadi pada anak oleh guru. Oh, ini bodoh kesati piye toh? Wah, itu tidak bagus. Guru tidak boleh ngomong seperti itu. Itu bukan kasih sayang yang harus diberikan. Itu tidak melayani. Jadi di dalam dunia pendidikan nggak boleh. Bocah bodoh keset nggak boleh. Bahkan di mahasiswa saya budayakan seperti itu. Jangan pernah kita membuat anak tidak termotivasi untuk maju. Jadi legakan semua anak itu termotivasi. Di dalam dunia pendidikan tidak ada anak bodoh, yang ada anak yang belum pintar. Di dunia pendidikan tidak anak jelek, tidak ada anak jelek, yang ada anak yang belum baik. Dan tugas guru atau dosen pendidik itu adalah menjadikan anak yang jelek menjadi baik, menjadikan anak yang sudah baik menjadi lebih baik, menjadikan anak bodoh menjadi pintar, menjadikan anak pintar lebih pintar. Jadi guru yang berhasil itu guru yang bisa memintarkan muridnya menjadi lebih pintar daripada dirinya. Itu guru yang berhasil. Selalu saya tekankan seperti itu. Dan itu saya coba untuk saya budayakan. Jangan pernah tidak menghargai orang, termasuk karyawan. Kan kadang-kadang cleaner service, kemudian satpam itu kan kurang dihargai. Kayak pejabat itu kan salaman karo satpam, karo cleaning service wegah. Dan itu yang sering saya tegur. Jangan pernah merasa hebat ketika kita melihat orang itu rendah. Pada saat itu sebenarnya kesombongan sudah menjadi penyakitmu. Jadilah orang yang selalu rendah hati. Karena apa? Di balik kelebihan kita ada sejumlah kekurangan. Tetapi di balik kekurangan orang ada sejumlah kelebihan. Jadilah orang yang suka menghargai. Jadilah orang yang suka melayani, jangan minta dilayani. Tapi ini susah. Kalau sudah punya jabatan susah itu. Jadi rektor, dekan itu biasanya roh komaki, apalagi dekan-dekan baru, rektor baru itu lucu-lucunya itu, sedang lucu-lucunya. Nah, saya kan pernah jadi dekan, pernah jadi pimpinan lah saya. Jadi pernah jadi pejabat universitas, jadi bisa merasakan. Dan saya tidak berani mengkritik, saya nggak punya agenda tersembunyi kok. Dan nggak mungkin dipecat karena yang jadi pimpinan kan junior-junior saya semua itu. Rektornya kan teman saya. Nah, saya mengkritik rektor santai aja. Yang penting jangan frontal. Saya selalu mengingatkan kan ojo ngono. Lu HP ngene nek menurut tak, nek gelem tak kandhani. Ora gelem ya apa-apa. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak ingin punya jabatan apapun, sehingga saya tidak punya beban itu. Dipecat sesuk ya apa-apa, yang penting aku wis keling gitu. Jadi ini yang selalu saya sampaikan. Nah, sekali lagi para sahabat itu melakukan hal itu, bagaimana dia itu saling melayani itu bukan karena terpaksa atau pencitraan, tapi betul-betul ada ketulusan hati. Semua itu dilakukan dengan hati. Dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar murni asli, tidak dibuat-buat.
Karena bukan pencitraan. Jadi apa yang terlihat itu apa yang ada di dalam hati mereka. Dalam dunia komputer ada istilah itu, we see it. What you see it is what you get. Apa yang Anda lihat ya itu ya persis kan apa yang Anda dapatkan. Nek kowe delok kuwi apik pancen ya apik tenan. Apike wong kuwi ya padha karo apik atine. Jadi tidak ada ketidakjujuran, tidak ada kebohongan. Dan kejujuran hati itu membuat orang itu berbuat sesuatu menurut apa kata hatinya sehingga orang terbaca. Nah, dalam dunia politik agak susah itu. Membaca orang itu harus hati-hati. Tapi di dalam dunia dakwah, mari kita berikan contoh. Jangan sampai dai, mubalik, kiai, khotib itu suka dengan pencitraan. Lakukan semua dengan hati sehingga ketika kita melayani umat itu betul-betul karena keinginan kita melayani dengan tulus. Dan umat itu merasa terlayani dengan baik karena apa? Ada komunikasi yang betul-betul tulus di antara mereka sehingga betul-betul interaksi antara dai dan orang yang didakwai itu terjadi dengan baik. Antara mubalik dengan yang dibina di dalam tablignya itu terjadi interaksi yang betul-betul tidak ada kepura-puraan. Ustadz, apa yang terbaik yang perlu kita lakukan? Saya katakan, jadilah ustadz yang menjadi ustadz karena panggilan hati, bukan karena apa-apa. Karena saya sering berguru itu, meskipun tidak perlu dikembangkan. Jangan-jangan besok di surga itu yang pertama kali masuk ke surga itu para jamaahnya. Ustadznya terakhir karena jamaahnya itu ikhlas ngaji karena Allah, sementara ustadznya datang karena amplop. Nah, jangan-jangan begitu. Ini saya coba untuk saya katakan karena apa? Godaan-godaan duniawi itu bisa melibatkan semua orang kok. Kalau sudah jadi ustadz apa tidak ada godaan-godaan? Banyak. Jadi ustadz, jadi mubalik, jadi dai itu godaannya banyak. Tawaran-tawaran ngaji itu kan tidak hanya di Beteng Binangun. Kalau di Beteng Binangun kan di masjid kecil yang kita memang punya niat untuk mengembangkan seperti yang sudah kita kerjakan. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan, instansi-instansi dan komunitas-komunitas itu seringkali mengadakan pengajian dan dai, mubalik, ustadz itu dihargai dengan uang. Sehingga mereka mengundang dai itu dengan kata wanipiro. Ya, kalau ada dai di Masjid Beteng Binangun kemudian dipanggil dalam waktu yang sama ke tempat lain itu milih ngendi itu. Sing ubur apane cetha diparani, sing ora cetha ora diparani. Itu gangguan, godaan. Itu godaan setan. Sekali lagi kembali kepada hadis ini, mari budaya saling melayani itu kita bangun dengan ketulusan hati. Seperti yang dicontohkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali ketika melayani Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Meskipun dia lebih tua, dia tidak mau karena usianya itu tidak melayani Anas bin Malik yang memang layak dilayani sebagai orang yang selama ini menjadi pelayan Rasulullah. Dengan kerendahan hati, Jarir bin Abdullah Al-Bajali melayani Anas bin Malik sehingga Anas bin Malik menjadi tidak enak kok dilayani wong tua. Tapi ketika ditegur la taf'al, jangan begitu. Dia justru mengatakan, saya pernah melihat bagaimana saya itu kagum pada orang-orang Ansar yang selalu melayani Nabi dengan ketulusan hati untuk urusan apapun. Dan oleh karena itu saya bersumpah pada diriku sendiri bahwa selamanya saya akan melayani orang-orang yang harus dilayani, utamanya orang-orang Ansar yang pernah dan selalu melayani Nabi. Itu akan saya layani sebagaimana mereka melayani Nabi dengan ketulusan hati. Dan itu dipraktekkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali kepada Anas bin Malik, dan Anas bin Malik juga mempraktekkan kepada siapapun, dan itu menjadi praktek pelayanan yang bagus di masa sahabat dan kemudian tergerus oleh arus kehidupan setelah Rasulullah wafat karena ada pertikaian politik yang kemudian mengakibatkan di antara mereka itu kemudian dengan egonya masing-masing melahirkan sesuatu yang membuat umat Islam itu menjadi retak ukhuwahnya. Dimulai dengan perang Jamal misalnya, perang yang terjadi pada masa Aisyah dengan Ali, akhirnya damai, tapi itu membuat luka. Sampai kemudian ada pemberontakan di zaman Utsman sehingga Utsman bin Affan terbunuh, itu menjadikan luka.
Sehingga muncul perseteruan sampai perang Siffin, bahkan ketika tahkim pun melahirkan kelompok yang tidak suka, sehingga muncullah kelompok Khawarij yang tidak puas dan bahkan memusuhi Ali bin Abi Thalib. Sementara Muawiyah dengan kelompoknya yang akhirnya berkuasa, akhirnya menjadi kelompok yang meminggirkan peran Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya, sehingga muncullah perseteruan antara Syiah, Khawarij dan Sunni yang sampai sekarang bekas-bekasnya masih bisa kita lihat. Itu kan peristiwa politik yang mencederai ukhuwah Islamiyah. Sehingga proses perjalanan khilafah sejak masa Muawiyah sampai runtuhnya khilafah zaman Utsmaniyah di Turki itu kan menyisakan beban bagi umat Islam, karena tidak semuanya mulus. Kalau saya pernah belajar sejarah, Islam itu tidak semuanya mulus. Gagasan-gagasan untuk kembali kepada syariat Allah itu bagus, tetapi perjalanan ini kekhalifahan itu tidak mulus, karena sejarah kekhalifahan dalam Islam itu juga mencatat beberapa hal yang perlu dikritisi untuk tidak menjadi sesuatu yang terulang dalam bangunan ukhuwah Islamiyah. Sehingga ketika kita mau menerjemahkan hadis ini, mari kita bangun mulai dari yang paling kecil di Masjid Peteng Benangun ini, di rumah kita. Marilah kita punya semangat untuk saling melayani, sehingga kita merasa terbantu dengan kehadiran orang lain, dan orang lain pun merasa terbantu dengan kehadiran kita, di mana kita berinteraksi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tadi. Ada dua, Ustaz. Tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan sikap seperti sahabat tadi. Begitu dia memuliakan orang-orang yang dekat kepada Rasul Sallam, yang walaupun usianya itu masih muda, tetapi dia sangat menghormati dan melayani. Yang kedua, apakah bisa dikatakan mereka-mereka yang bekerja di kegiatan kemasyarakatan seperti pengurus masjid, pengurus PKK, RT, RW yang kerja-kerja sosial itu termasuk juga bagian menyontoh perbuatan sahabat itu, yaitu melayani? Mohon dijelaskan. Yang pertama, meneladani orang itu tidak mudah. Karena orang itu bisa menjadi baik seperti sahabat itu kan prosesnya panjang, tidak bisa instan. Itu menjadi orang seperti Anas bin Malik, menjadi orang seperti Jarir bin Abdullah itu kan tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk menjadi. Ada proses pendidikan yang secara internal itu lahir di dalam dirinya, dan ada peran-peran di luar dirinya yang kemudian menjadikan orang itu menjadi orang baik seperti Anas bin Malik, dan juga menjadi orang seperti Jarir bin Abdullah. Maka saya katakan, setiap orang itu sebenarnya punya potensi menjadi baik dan buruk. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu kan satu hal yang bisa kita pahami. Kita itu bisa mengembangkan potensi baik kita, tetapi juga bisa mengembangkan potensi buruk kita. Nah, potensi baik dan buruk itu di samping akan berkembang karena ada situasi, ada suasana kejiwaan yang nyaman di dalam diri kita, itu juga tidak bisa dinafikan ketika lingkungan sosial kita itu juga mendukung untuk menjadikan diri kita itu menjadi baik. Jadi dukungan orang lain, termasuk lingkungan sosial kita di mana kita hidup, itu kan juga akan bisa mempengaruhi diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang baik di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan bisa melangkah dengan baik untuk menjadi orang baik. Lalu kalau jiwa kita itu bersih dari ego kita yang kadang-kadang menunggu kita untuk mau berubah ke arah yang lebih baik, insya Allah berubah jadi baik itu jadi aman. Tapi karena jebakan ego kita, kadang-kadang kita itu merasa nyaman menjadi diri kita dan sulit untuk menjadi diri orang lain, karena kita mengatakan diri kita itu lebih baik dari orang lain. Itu kesombongan. Intinya kesombongan. Apa aku karo kae? Wah, gitu. Kalau orang sudah meremehkan orang lain, siapapun itu akan diremehkan karena dia akan memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu kesombongan yang perlu digugurkan. Jadi
Itu yang perlu kita coba untuk kita luluhkan. Luluhkan ego kita, turunkan ego kita untuk melihat sesuatu yang ada pada orang lain di luar kita itu adalah sesuatu yang perlu kita contoh. Kalau memang itu baik, jangan pernah malu dan tidak mau berubah menjadi seperti orang lain ketika orang lain itu memang perlu kita contoh untuk bisa mengubah diri kita seperti mereka. Mencontoh siapapun, termasuk yang muda. Saya seringkali belajar pada anak-anak muda untuk bisa menjadi lebih baik. Karena yang tua itu belum tentu lebih baik kok. Nah, termasuk di dalamnya menjadi pengurus takmir masjid dan yang lain-lain. Itu niatkan semua untuk melayani, jangan minta sesuatu. Jadi jangan pernah menjadi pengurus takmir masjid itu dengan keinginan golek opo. Aku nek dadi pengurus yo entuk opo. Nah, kalau sudah seperti itu cara berpikir kita, itu perlu kita benahi. Kalau kita sudah ingin menjadi pengurus takmir masjid, cara berpikir kita harus dibalik. Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya perbantukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk melayani orang? Sehingga menjadi pelayan masyarakat melalui pengurus takmir masjid itu harus menjadi bagian dari keinginan kita masing-masing ketika menjadi pengurus masjid. Kalau pengurus masjid manja, minta dilayani, minta dinaknake, minta difasilitasi, gak usah. Nah, kalau dulu Pak R itu mengatakan rasa mlebu Muhammadiyah nek isih golek-golek. Mlebu Muhammadiyah nek wis gelem berkorban. Artinya kalau sudah mau berkorban untuk memberi baru jadi orang Muhammadiyah. Kalau masuk pengurus Muhammadiyah itu sing digoleki, sing bateni itu pasti gelem. Itu Pak R Mahrudi dulu. Saya masih ingat betul itu kata-kata dia karena dia guru saya waktu di Mualimin. Kowe nek nang Muhammadiyah aja golek apa-apa. Ning mikir apa sing iso tok wenehke. Nek kowe dadi guru aja mikir entuk apa, ning apa sing iso tok wenehke marang murid-muridmu. Ketika jadi mubalik jangan pernah berpikir dapat apa dari umat Islam, dari jamaah. Tetapi pikirlah apa yang bisa saya berikan kepada jamaah. Itu yang akan membuat Anda nyaman dan tidak pernah putus asa untuk berdakwah. Sehingga menjadi dai itu nikmat. Karena apa? Berpikirnya memberi bukan meminta. Berpikirnya melayani, tidak minta dilayani. Mubalik rati petuk nesu, mutung. Wah, sudah habis. Rati petuk gak aku. Kan ada yang rati petuk gak, apalagi rati kayak amplop mah aku rati kok aku. Nah, itu sudah mubalik yang perlu dikoreksi. Itu semangatnya bukan itu. Nek iso ngenehi ojo njaluk. Itu cara berpikir kita. Nah, ketika saya menjadi pengurus masjid, saya yang penting melayani. Saya menjadi ketua takmir sama sekarang belum pernah pensiun. Saya minta pensiun tidak diizinkan. Saya minta pensiun, Pak. Sudahlah, ganti yang lain tidak diizinkan. Termasuk teman-temannya Mas Yaya itu memaksa saya jadi ketua PCM. Saya jadi ketua PCM itu dipaksa, Pak. Oh. Sing teko 50 sing milih 58, sing ora milih aku tok berarti. Jadi peserta Munas Muscap itu 59. Yang milih 58 berarti yang tidak milih semua saya mau aku milih wong liya. Niki mboten entuk celah Pak Husin jenengan milih wong kabeh niki. Waduh. Waktu itu. Waduh pripun. Nah, ketika 7 orang jadi formator voting yang 6 orang milih saya, yang tidak milih cuma satu orang milih. Nah, artinya dipaksa jadi ketua PCM itu. Istri saya juga dipaksa jadi ketua PCA. Nah, tapi kalau sudah punya amanah seperti itu laksanakan. Meskipun itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau kita sudah masuk menjadi pelayan umat, jangan pernah minta dilayani. Jadilah orang yang selalu ingin melayani. Itulah yang membuat kita nyaman dan kita akan puas dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat pada banyak orang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah mau adzan. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau bersama saya mengaji. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kitab kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.